Never give up. Acara penamatan TK Kristen Kalam Kudus Jayapura tahun ajaran 2020-2021. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, Bapak Ibu dan adik-adik sekalian dipersilakan untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian disilakan duduk kembali. Wah, Miss Diven, tak terasa ya, setahun anak-anak telah kita didik dan kita bimbing di sekolah ini dengan baik, secara kerohanian, karakter, dan pengetahuan. Meskipun dalam situasi pandemi COVID, proses ini kita bisa lewati karena kerjasama yang baik dari pihak sekolah dan juga dengan pihak orang tua. Semua ini dapat berjalan dengan baik karena penyertaan dan dukungan daripada Tuhan Yesus. God is good all the time, and all the time God is good. Bagaimana anak-anak? Tuhan Yesus baik? Kurang kedengaran. Bisa ulang? Bagaimana Tuhan Yesus baik? Baik. Tuhan Yesus itu sangat baik. Nah, apakah kalian senang hari ini? Wih, satu yang mewakili. Sekali lagi ya, apakah kalian senang hari ini? Senang. Ya. Diven, Mr. Fikli, Miss lainnya, serta Papa, Mama, dan juga para undangan yang ada sangat merasa senang. Hari ini akan melihat anak-anak sekalian akan ditamatkan. Untuk itu, dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan Yesus, saya ajak Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian berdiri. Kita menyanyikan lagu Beri Syukur, Beri Syukur. Kita menyanyikan lagu ini dengan penuh semangat dan sukacita. Bisa tepuk tangan ya. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Sekali lagi, beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Panjatkan doamu, panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Doa pembuka.
Pendeta Evi Mutiara. Mari kita berdoa. Kami menaikkan segala pujian, syukur kami kepadamu ya Tuhan. Karena kami tahu di dalam suka maupun duka, Tuhan ada bersama dengan kami. Sore hari ini kami sangat bersuka cita ada di tempat ini menghadiri acara penamatan TK. Kami berdoa Tuhan pimpin seluruh rangkaian acara dari awal hingga selesainya, sehingga semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan. Semua boleh berjalan baik, nama Tuhan dipermuliakan. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian disilakan duduk kembali. Pembacaan ayat Alkitab. Amsal pasal 1 ayatnya yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal pasal 6 ayat 20. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Amsal pasal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun dia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Oke, sekarang kita akan mendengarkan refleksi firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Nur Cahyo. Selamat sore Bapak Ibu, selamat sore anak-anak. Luar biasa ya, Bapak Ibu ada satu hal yang luar biasa. Sudah lebih dari 10 menit anak-anak kita duduk dengan tertib, ya, dengan rapi, mengikuti acara sejauh ini. Kita beri tepuk tangan buat anak-anak kita. Ya. Bapak Ibu, saudara-saudara, Ketua Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus Jayapura, Pendeta Karyanto, suatu hari berkhotbah di hadapan siswa-siswa SMP Kristen Kalam Kudus Jayapura. Dan di hadapan siswa-siswa SMA juga waktu itu ya. Dan Pendeta Karyanto itu mengucapkan kekagumannya dan mengatakan, saya pelayanan di Jakarta selama ini dan di Jayapura ini saya menemukan anak-anak SMP dan SMA di Kalam Kudus Jayapura tertib sekali. Itu luar biasa, itu pujian dari Ketua Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus se-Indonesia. Dan di sini anak-anak TK sudah belajar tertib. Jadi ini luar biasa Bapak Ibu ya. Papa Mama, kalau ada hal-hal baik dari anak-anak kita harus kita puji. Jangan ketika mereka rewel kita kasih reward, kita kasih permen. Kenapa anak kita rewel malah kita kasih upah? Harusnya ketika dia berbuat baik baru kita beri dia pujian, penghargaan. Nah, anak-anak sekalian, di waktu yang singkat ini Pak Pendeta dalam waktu 5 menit ini akan memberikan sebuah refleksi, sebuah renungan ya, untuk kita renungkan, kita pikirkan tentang firman Tuhan. Salah satu teman kalian tadi sudah baca ya, teman yang kedua tadi sudah baca ayatnya untuk kita semua. Dari Amsal 6 ayat yang ke-20. Nah, sebelumnya kita mau berdoa. Mari kita berdoa minta bimbingan Roh Kudus untuk kita sekalian. Ya Roh Kudus, tolong kami untuk kami bisa mengerti firman Tuhan, kiranya Engkau sendiri menolong kami untuk bisa
dengan tertib mendengarkan dan kami semua belajar dari renungan firman Tuhan pada sore hari ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan mengatakan, Amsal 6 ayat yang ke-20. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Anak-anak, peliharalah perintah ayahmu. Jadi siapa yang memberikan perintah? Ayah. Coba lihat gambar berikutnya ya. Ada gambar. Ini gambar sedang apa? Sedang makan bersama. Ketika kamu mau makan atau minum, yang memberi perintah dan petunjuk, yang memberi perintah ayah ibu atau kamu yang perintah ayah ibu? Yang betul yang mana? Ayah ibu yang beri perintah. Jangan kamu yang perintah ayah ibu. Papa, mama, aku mau permen. Tidak pakai begitu, ya. Harus ikuti kata papa, ikuti kata mama. Makan sayur, berarti harus makan minum susu, berarti harus minum Jangan kamu berengek-engek minta permen, minta coklat. Tidak boleh itu, ya. Tidak pakai seperti itu. Ya, harus papa mama yang tentukan apa yang dimakan anaknya. Papa mama tidak boleh didikte oleh anaknya. Nanti kalau kamu sudah besar, kalau kamu sudah SMP, SMA, boleh papa mama tanya, mau makan apa? Pak, aku mau makan sate. Pak, aku mau makan ayam. Tapi nanti kalau sudah besar, kalau masih kecil, masih TK, masih SD, harus dengar kata papa mama. Papa mama yang tentukan apa yang dimakan, apa yang boleh dan apa yang tidak. Mengerti? Mengerti tidak? Mengerti ya, harus ikut apa kata papa mama. Papa mama minta makan sayur, kamu makan sayur. Jangan makan permen, jangan makan ciki, atau apapun yang dibeli di warung, harus makan sayur. Papa mama bilang minum susu, kamu minum susu. Ya, jadi papa mama ini pelajaran buat papa mama juga ya. Saya menemukan jemaat di gereja saya juga ada yang begitu. Anak yang mendikte bapak ibunya, mau makan apa. Bapak Ibu, ini pelajaran saya dapatkan dari seorang tokoh parenting yang terkenal di Indonesia. Kalau Bapak Ibu gagal mendisiplin anak dari kecil, jangan menyesal kalau waktu dia remaja Bapak Ibu nangis-nangis. Karena sudah terbiasa dituruti keinginannya dari kecil. Nanti waktu sudah remaja baru Bapak Ibu ajak bicara, ngobrol. Tapi waktu kecil Bapak Ibu yang pegang komando, jangan dibalik. Ya, jangan anak komando orang tua. Berikutnya, gambar berikutnya. Ini mainan. Ya, siapa yang suka bermain? Angkat tangan. Pak Guru juga suka. Pak Pendeta juga suka bermain. Ya, maaf ya Bapak Ibu, di Kalam Kudus ini mau pendeta, mau staf, mau karyawan, mau pegawai kantin, semua dipanggil Pak Guru ya, dipanggil Bu Guru begitu ya. Nah, anak-anak ini mainan. Kalau papa mama bilang bereskan mainan, dibereskan tidak? Dibereskan, ya. Kalau papa mama izinkan main, kamu buat apa? Kamu bawa mainan, kamu main di sana. Tapi kalau papa mama bilang bereskan, waktunya belajar harus bereskan. Tidak ada kata nanti 5 menit lagi, nanti 6 menit lagi, nanti 7 menit lagi. Tidak ada itu, ya. Bereskan, bereskan. Apa kata papa mama? Itu yang diikuti, ya. Berikutnya, gambar berikutnya. Lihat, ini ada anak sakit ya. Kalau sakit siapa yang merawat kamu? Papa mama bukan? Orang tua ya, keluarga ya. Mungkin ada kakek, nenek, keluarga yang mengurus kamu. Ya. Jadi dengarkan apa kata papa mama, dengarkan apa kata orang tua. Karena mereka yang merawat kamu waktu kamu sakit. Jadi kalau waktunya tidur, jangan main game terus. Gamenya harus ditaruh, ya, harus ditaruh gamenya. Waktunya tidur, ya. Waktunya belajar, waktunya main. Ingat ya, dengarkan apa kata papa mama. Dan berikutnya gambar terakhir, yang utama, ke gereja. Anak-anak, waktunya ke gereja. Tidur jangan malam-malam karena besok kita ke gereja.
Besok pagi kita ke gereja berangkat bersama papa mama. Harus menurut. Ya, jangan nanti di TV ada acara bagus, ada Doraemon. Tidak pakai Doraemon. Ya, kalau kamu sakit, yang merawat bukan Doraemon. Kalau kamu sakit, yang merawat papa mama. Yang memenuhi kebutuhan kamu sekolah, papa mama, bukan Doraemon. Ya, papa mama membayarkan uang sekolah buat kamu dengan bekerja, tidak pakai kantong ajaib kayak Doraemon, keluar duit, tidak. Ya, papa mama bekerja supaya kamu bisa sekolah. Jadi dengarkan apa kata papa mama. Ya, ke gereja, ngapain ke gereja? Berdoa. Seperti ini, tertib luar biasa. Lalu ngapain? Baca Alkitab. Baca Alkitab seperti teman-teman kalian baca Alkitab. Pintar sekali. Dan belajar mengenal Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, lihat ada tanda salib di sana. Kenapa di gereja ada tanda salibnya? Karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa anak-anak sekalian. Dia mengasihi anak-anak sekalian. Dan menginginkan anak-anak sekalian menjadi anak-anak yang memuliakan Tuhan. Anak-anak yang baik, anak-anak yang mendengarkan perintah ayah dan ibu. Amin. Ya. Jadi mulai sekarang pelajaran kita hari ini adalah dengarkan perintah ayah dan ibu. Dengarkan nasihat perintah papa dan mama. Jangan suka membantah. Kalau kalian pergi ke toko, lihat ada permen yang di dekat kasir tuh ya, Bapak Ibu tahu ya, di dekat kasir selalu ada permen dengan kemasan yang menarik. Jangan merengek-rengek, tidak pakai itu. Ya. Kalau papa mama belikan, puji Tuhan. Papa mama tidak belikan, puji Tuhan. Ya. Dan Bapak Ibu jangan pernah didikte oleh anak semasa mereka masih kecil. Bapak Ibu yang berotoritas karena anak-anak titipan Tuhan. Nanti ketika mereka remaja baru diajak dialog. Ya, baru diajak dialog. Jadi prinsipnya buat papa mama, Ibu Charlotte Priyatna mengingatkan prinsip ini terakhir ya. Jam dinding, ingat jam itu ya, jam. Ketika anak-anak masih kecil, relasinya jarum jamnya vertikal. Vertikal itu artinya ayah ibu memberikan komando, otoritas. Semakin anak dewasa, arah jarum jamnya semakin horizontal. Mulai anak semakin besar diajak ngobrol. Apa keinginanmu? Apa pemikiranmu? Jangan waktu kecil sudah diajak diskusi. Ya, nanti waktu mereka besar, mereka terbiasa untuk memberontak dengan pikiran sendiri. Bapak Ibu nangis-nangis, datang ke pendeta karena salah asuh. Ya, jadi Bapak Ibu ingat jam. Masih kecil jamnya vertikal. Sudah semakin besar jamnya horizontal. Ini pun saya belajar dari pakar parenting, bukan teori saya sendiri. Yang penting Bapak Ibu tetap ajar anak takut akan Tuhan dan terus belajar. Menjadi orang tua tidak ada sekolahnya, kita belajar seumur hidup. Sukses buat anak-anak yang hari ini ditamatkan. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Ya. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur. Terima kasih kami bisa merenungkan firman Tuhan untuk anak-anak dan untuk papa mama. Mendidik anak-anak di jalan Tuhan dengan waktu yang tepat, memberikan mereka pendidikan yang tepat. Kami berdoa supaya papa mama diberi hikmat dan anak-anak yang hari ini ditamatkan terus memuliakan Allah dan menjadi anak-anak yang dengar-dengaran, bukan menjadi anak-anak yang memberontak atau biasa dimanjakan, tapi mengalami disiplin dari sejak dini. Dan ketika mereka menjadi remaja, anak-anak menjadi anak-anak yang dengar-dengaran dan bisa diajak bicara dengan baik. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya kembalikan kepada pemimpin. Menyanyikan lagu Mars Kalam Kudus dan dilanjutkan dengan himne guru. Pada saat menyanyikan lagu himne guru, diharapkan kepada Bapak Ibu yang berprofesi sebagai guru ataupun dosen, dipersilakan untuk berdiri. Mars Kalam Kudus. Anak-anak disilakan berdiri, kita menyanyikan lagu ini bersama-sama. Kalam Kudus tunas harapan bangsa,
bangun tegaklah bangsa dan negara, harap baktimu dan pengabdianmu. Kejar ilmu, bangun budi dan luhur untuk pembangunan. Laskar Kristus ingat jasa gurumu dan orang tuamu. Turuti firman-Nya, kasihi sesama sebagai pelayanan. Bakti pada Allah, cintailah bangsamu, Tuhan sertamu selalu. Anak-anak silakan duduk kembali. Menyanyikan lagu, kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu himne guru. Dipersilakan, mohon maaf pada anak-anak untuk silakan berdiri kembali. Dan bagi Bapak Ibu yang berprofesi sebagai tenaga pendidik, dipersilakan untuk berdiri. Silakan anak-anak berdiri. Terpujilah wahai Engkau, Ibu Bapa Guru. Namamu akan selalu hidup dalam sanubariku. Semua baktimu akan kuukir di dalam hatiku. Sebagai prasasti terima kasihku untuk pengabdianmu. Engkau sebagai pelita dalam kegelapan. Engkau laksana embun bergajah dalam kehausan. Engkau patriot, pahlawan bangsa, pembangun insan cendekia. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, disilakan duduk. Pembacaan SKTB oleh Kepala TK Ibu Dia Mulyati SPD GR MTHP. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu semua. Yang saya hormati Gembala Sidang dan para rohaniwan Gereja Kristen Kalam Kudus Jayapura. Yang saya hormati juga Badan Pengurus Yayasan Kalam Kudus Indonesia Cabang Jayapura. Yang saya kasihi Ibu Direktur Pelaksana Sekolah Kristen Kalam Kudus Jayapura dan juga Ibu Kepala Kerohanian Sekolah Kristen Kalam Kudus Jayapura. Bapak-bapak Kepala SD, SMP, SMA Kristen Kalam Kudus Jayapura, rekan-rekan guru dan anak-anak yang saya kasihi, selamat sore semuanya. Ya, Papa Mama yang sangat saya banggakan, selamat sore. Luar biasa, hari ini kami sangat bersyukur. Pembelajaran di TK Kristen Kalam Kudus Jayapura selama 1 tahun pelajaran 2020-2021 100% dilaksanakan dengan daring. Pembelajaran yang tidak mudah bagi kami. Kami guru-guru dengan bimbingan oleh Ibu Direktur Pelaksana berusaha untuk menggunakan sebuah aplikasi yaitu G Suite ya, diajarkan kepada anak-anak dan juga kerjasama dengan orang tua. Kita tahu awal tahun pelajaran ini perjuangan yang tidak mudah, tetapi ketika berjalan sekitar 10 bulan, hasilnya luar biasa. Anak-anak sudah tidak asing dengan Google Meet, Google Classroom, mereka bisa
presentasi sendiri, dan ini adalah hal yang sangat luar biasa. Kami hari ini juga sangat bersyukur hadir di tengah-tengah kita Ibu Kepala Bidang PAUD dan Dikmas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura. Ibu baru dilantik pada bulan ini, nanti akan memperkenalkan diri kepada kita. Dari Dinas Pendidikan sangat memberikan dukungan kepada kita semua untuk pembelajaran di Sekolah Kristen Kalam Kudus Jayapura. Bapak Ibu, adalah hal yang sangat tidak mudah bagi kita tentunya. Dan hari ini setelah dengan perjuangan yang orang tua mendukung luar biasa. Kalau dulu kita berkomunikasi antara sekolah dengan orang tua, mungkin gambarannya belum terlalu jelas. Sekolah maunya begini, orang tua mungkin pemahamannya begitu. Tetapi sejak pembelajaran daring, kerjasama yang terjadi menjadi semakin baik. Jadi 3 lingkungan pendidikan yang menjadi lingkungan pendidikan anak-anak, yaitu sekolah, keluarga, dan masyarakat dapat terjalin dengan baik. Juga dari gereja selalu memberikan dukungan, para rohaniwan selalu mendoakan, dan juga banyak program-program gereja yang bisa bekerja sama dengan sekolah untuk memberikan pendidikan kerohanian kepada anak-anak. Kami mengucapkan terima kasih kepada Papa Mama yang telah berjuang selama 1 tahun mendampingi anak-anak. Kalau anak SD, SMP, SMA, kalau belajar daring mereka sudah pintar. Tetapi anak-anak TK butuh pendampingan. Papa Mama mesti menyediakan waktu yang sangat banyak, menyediakan jam meeting di pagi hari, kadang sore hari, pulang kerja mungkin lelah, tetapi mesti mendampingi anak-anak. Dan hari ini kita bisa melihat hasilnya, puji Tuhan, sangat baik, dan saya juga tidak menduga kalau mereka bisa duduk tertib. Tepuk tangan buat anak-anak semuanya. Wah, ya. Apakah hari ini anak-anak senang? Wah, senang sekali. Miss juga sangat senang melihat kalian semua pintar, dan hari ini semua akan tamat. Nah, Bapak Ibu, kami sangat bersyukur juga Papa Mama ketika di awal tahun pelajaran kami ajak bekerja sama untuk menyediakan learning corner di rumah masing-masing. Mungkin ada yang belum maksimal, tetapi learning corner ini telah banyak memberikan manfaat. Dari beberapa orang tua yang sharing, kami dapat mengetahui bahwa dengan adanya learning corner mereka belajarnya sudah lebih tertib, lebih terarah. Tidak belajar di meja makan, di tempat tidur, atau di ruang tamu, tetapi ada pojok pembelajaran yang mereka bisa gunakan untuk belajar dengan lebih fokus. Mereka juga bisa menghias atau menata learning corner-nya menjadi tempat dokter praktek misalnya, atau menjadi bengkel, atau menjadi pasar, atau menjadi minimarket, dan mereka akan berimajinasi, anggap saja itu kantornya, atau rumah kecilnya, atau istananya. Mereka akan mengembangkan apa yang menjadi cita-citanya di sana. Nah, mereka nanti akan juga mengorasikan cita-citanya. Mari Bapak Ibu, para orang tua, kita dukung mereka. Mungkin sekarang ini mereka menggunakan baju toga bukan untuk gaya-gaya, tetapi untuk memberikan dukungan, semangat, supaya paling tidak mereka bisa sarjana. Ya, mereka nanti bisa mencapai tingkat sarjana. Nah, Bapak Ibu, kita bersyukur, tidak panjang lebar. Saya sangat memohon Bapak Mama menitipkan cita-cita mereka, dukung mereka, berikan dorongan, berikan semangat. Ketika kecil didampingi belajar, jangan dilepas. Tadi Pak Pendeta Nur Cahyo sudah sampaikan, ketika kecil arah jarum jam ke atas bawah, semakin dewasa semakin menyamping, dan jika Papa Mama menggunakan kesempatan untuk mendidik dan mendampingi dari kecil ini dengan sebaik-baiknya, kelak mereka akan menjadi putra-putri bangsa yang berguna bagi dunia, yang memuliakan Tuhan, yang takut akan Tuhan, yang berintegritas. Nah, tidak panjang lebar, hari ini yang ditamatkan dari TK Kristen Kalam Kudus ada 30 anak, tapi di antara mereka ada yang sudah di Jawa, ada yang di luar kota, dan juga ada yang memang
orang tuanya tidak bersedia jika mengikuti kegiatan ini. Penamatan TK Kristen Kalam Kudus Jayapura hari ini dilaksanakan dengan sangat sederhana, tapi kami sangat bersyukur ya anak-anak bisa tertib. Kemudian latihan-latihan yang kalau tahun-tahun lalu itu dilaksanakan dengan begitu intensif di guru-guru melatih tiap hari di sekolah, tetapi ini papa mama yang melatih. Yang ditampilkan mereka adalah hasil dari kerjasama guru dan juga orang tua. Kiranya ini dapat kita nikmati bersama dan terus menjadi motivasi bagi anak-anak semua. Kepada ke-30 anak ini nanti kami akan memberikan sertifikat tamat belajar. Mereka sudah siap untuk melanjutkan di sekolah pendidikan, di jenjang pendidikan dasar, dan mereka sudah cukup usia. Pada bulan Juni ini mereka sudah genap paling sedikit 6 tahun. Jadi sudah memenuhi syarat untuk masuk ke SD. Dan kami bersyukur dukungan orang tua yang luar biasa. Dalam acara penamatan ini ada beberapa orang tua yang memberikan sumbangan, snack dan lain sebagainya. Kami berterima kasih, kiranya Tuhan yang membalaskan semuanya. Dalam segala kerja kami, guru-guru kami mohon terus didukung. Segala yang kami upayakan kurang lebihnya kami mohon, kalau ada kesalahan kami mohon untuk dimaafkan. Dan juga doakan kami selalu supaya ke depan kami boleh membawa sekolah ini untuk semakin baik, memberikan layanan pendidikan yang maksimal untuk mengantar anak-anak kecil ini menjadi manusia dewasa yang utuh, yang tangguh, yang berguna bagi dunia. Dan kita bersyukur Bapak Ibu, TK Kristen Kalam Kudus Jayapura pada tahun ini mendapatkan kesempatan untuk bersama dengan 4 PAUD yang lain di Kota Jayapura menjadi sekolah penggerak pada tahun 2021 ini. Doakan perjuangan kami ini mendukung untuk program kementerian yang sangat bagus, Kementerian Pendidikan, dan untuk membawa anak-anak pada profil pelajar Pancasila. Tadi di awal sudah ada lagunya, mungkin nanti di akhir kita bisa menikmati lagu profil pelajar Pancasila. Apa itu? Nanti ke depan kita akan sama-sama tahu bagaimana arah pendidikan di Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan, yang menjadi laporan dari saya sebagai Kepala TK Kristen Kalam Kudus Jayapura. Jika ada salah kata, kami mohon untuk demikian, dimaafkan. Demikian, terima kasih. Upacara penamatan TK Kristen Kalam Kudus Jayapura tahun pelajaran 2020-2021. Ibu Direktur Pelaksana Sekolah Kristen Kalam Kudus Jayapura dan Ibu Kepala TK Kristen Kalam Kudus Jayapura dipersilakan untuk ke atas panggung. Dan sebagai catatan, setelah orasi, anak-anak akan turun secara bergilir dan kemudian akan berfoto bersama dengan orang tua di foto booth bagian belakang, nanti akan diarahkan oleh guru-guru. Dan setelah itu, setelah foto booth selesai, bisa kembali ke tempat duduk, baik anak-anak maupun orang tua. Dan inilah nama anak-anak yang akan ditamatkan. Angela Michelle Kalista Ten. Hi friends, my name is Michelle. I want to be a pilot. Altea Kalista Natania Siagian. Hai teman-teman, nama saya Altea. Saya cita-citanya mau jadi makeup artist. Kalista Dara Grajania Lasabuda.
Kalista Dara Grazinia Lasabuda. I want to be a doctor. Yeay. Arman Buntu Paimbonan. Kristabel Stefania Putri Kayoi. Hi friends, my name is Christabel. I want to be a doctor. Darren Rainer Immanuel Lano. Hai, nama saya Daren. Cita-cita saya jadi tentara. Denny Sores Krebru. Hai, namaku Denny. Cita-cita saya mau menjadi dokter. Arman Buntu Paimbonan. Hello friend, my name is Arman. I want to be a soldier. Parista Angel Valeri Walelang. Hi, my name is Farista. I want to be a policewoman. Felicia Wiguna. Hello, my name is Felicia. I want to be a chef because I love cook. Gabriela Lee. Hi, my name is Gabriela. I want to be a chef. George Aaron Karun.
want to be a vacation. Golda Bethany Itansa I. Hi friends, my name is Golda. I want to be a princess. Israel Sarah Christabel Rumbino. Hi friends, my name is Israel. I want to be a doctor. Jasiel Judith Irene Rante Tampang. Hi friends, my name is Judith. I want to be a president. Janpit Mikhail. Halo teman-teman, namaku Mika. Cita-citaku menjadi tentara. Jeremy Brand Salvutero. Hai, nama saya Jeremy. Cita-cita saya jadi tentara. Nadia Fauristina Ridya. Hi friend, my name is Nadia. I want to be a doctor. Jona Gracia Elsa Dengga. Hi friends, my name is Jonah. I want to be a policewoman. Jonathan Nolan Yomunga. Hi friends, my name is Joe. I want to be policeman. Lucky Elsadai Palada.
Hai, aku Lucky. Cita-citaku jadi astronot. Nikita Christine Bani. Halo, nama saya Nikita. Cita-cita saya mau menjadi astronot. Noel Ailinda Pindi Baso. Hi, my name is Noel. I want to be a painter. Pantaleon Parikesit Trio Santoso. Hi friends, my name is BJ. I want to be a game player. Patricia Surya Putri. Hai, nama saya Patricia. Saya cita-citanya ingin menjadi pelukis. Ryan Nimba. Hi friends, my name is Ryan. I want to be a policeman. Dar dar dar. Reinar Ezekiel Giri. Hai teman-teman, nama saya. Cita-cita saya menjadi Taina. Taina. Samuel Evander Urbinas. Hi friends, my name is Samuel Evander Urbinas. I want to be a pilot. Perlin Valencia Tangwin. Hi friends, my name is Carlin. I want to be a painter. Jovelyn Praise Laurencia. Hai, nama saya Jovelyn. Nama panggilan saya Jovelyn Valencia. Cita-cita saya jadi pengusaha.
Terima kasih ya, dadah. Demikian pembacaan nama-nama anak-anak yang sudah ditamatkan barusan, dan kepada Ibu Direktur dan Ibu Kepala TK dipersilakan untuk mengambil tempat kembali. Selanjutnya, penyerahan bunga dari anak-anak kepada orang tua, dan nanti diharapkan semuanya anak-anak akan mendapatkan bunga dan menghadap ke belakang, menghadap ke orang tua, dan ketika itu orang tua diharapkan untuk berdiri, anak-anak akan pergi ke orang tua, dan setelah penyerahan bunga, anak-anak bisa kembali ke tempat untuk duduk kembali, begitu pula dengan orang tua. Dan saat ini sementara dibagikan bunga-bunganya kepada anak-anak. Nanti setelah semuanya dapat, semuanya bisa berdiri dan menghadap ke belakang melihat orang tua. Silakan berdiri dan melihat orang tua, dan nanti ketika sementara berjalan ke orang tua jangan terburu-buru ya, pelan-pelan saja ya. Menghadap ke orang tua, silakan menghadap belakang bagi yang belum. Iya, baik. Pelan-pelan ya. Papa dan Mama dipersilakan untuk berdiri. Nyanyikan lagu ini untuk mamaku yang menjaga aku sampai saat ini. Kasih sayangnya padaku sepanjang masa, nasihatnya selalu ku ingat di hatiku. Ku nyanyikan lagu ini untuk papaku yang membimbing aku sampai hidup ini. Kasih sayangnya padaku saat terlupakan, selalu bimbing aku menggapai cita-cita. Terima kasih, oh Tuhan, Kau berikan kepadaku Mama dan Papa yang sangat ku sayangi. Terima kasih Mama, Papa, cinta kami kepadamu tak akan berubah untuk selamanya. Terima kasih, oh Tuhan, Kau berikan kepadaku Mama dan Papa yang sangat ku sayangi. Terima kasih Mama, Papa, cinta kami kepadamu tak akan berubah untuk selama-lamanya. Tak akan berubah untuk selama-lamanya. Demikian untuk penyerahan bunga dari anak-anak kepada orang tua. Dan saat ini kita akan mendengarkan kesan pesan dari anak K2 yang akan diwakili oleh Noelle. Shalom, nama saya Noel.
Hari ini saya dan teman-teman sudah lulus dari TK. Saya dan teman-teman mau mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus yang selalu memberkati kami. Diberi kesehatan dan kepintaran. Kami mau jadi anak yang berhikmat seperti ajaran Tuhan Yesus. Terima kasih kepada mama papa yang sudah menyekolahkan kami dengan baik. Mama dan papa juga telah menjadi guru yang hebat untuk kami di rumah. Terima kasih kepada guru-guru yang sudah membimbing kami belajar dan bermain di sekolah maupun secara online. Terima kasih telah mengingatkan kami rajin belajar dan takut akan Tuhan. Doakan kami menjadi orang yang berguna bagi dunia. Terima kasih kepada pengurus yayasan yang sudah mengelola sekolah dengan baik. Dan juga para rohaniwan yang selalu mendoakan kami. Teruslah setia dan maju untuk kemuliaan Tuhan. Teman-temanku, kita akan meninggalkan TK Kristen Kalam Kudus Jayapura. Mari kita ingat selalu ya nasihat dan ajaran guru-guru kita untuk selalu rajin belajar, rajin berdoa, dengar-dengaran kepada orang tua, dan mengasihi semua orang serta peduli pada lingkungan. Buat adik-adik yang masih di TK, rajin belajar ya, tetap semangat, bersama Yesus kita bisa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ucapan selamat dari adik-adik kelas toddler, nursery, dan kewan yang diwakili oleh Okinawa. Hai, nama saya Okinawa. Saya dengan teman kewan, juga adik-adik nursery, mengucapkan selamat buat kakak-kakak Ketu yang sudah tamat TK dan mau masuk SD. Doakan kami ya yang masih belajar di TK supaya tetap semangat. Bersama Yesus kita bisa. Tuhan berkati kita semua. Bye-bye. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua YKKI Cabang Jayapura, akan diwakili oleh Ibu Direktur Pelaksana. Shalom, selamat sore. Yang saya hormati Gembala Sidang Gereja Kristen Kalam Kudus Jayapura, beserta dengan hamba-hamba Tuhan yang hadir di tempat ini. Yang saya hormati Badan Pengurus Yayasan, yang mungkin beberapa tidak hadir di sini karena tidak bisa hadir dan diwakilkan oleh saya, tapi beberapa ada yang hadir. Juga selamat sore yang saya hormati juga untuk rekan-rekan kepala bagian dari baik secara khusus TK, Ibu Dia, kepala SD, SMP, dan SMA yang hadir di sini. Juga yang saya hormati guru-guru TK Kristen Kalam Kudus Jayapura, juga yang saya kasihi anak-anak semua Ketu ya, anak-anak Ketu yang hari ini sudah ditamatkan, dan juga Bapak Ibu orang tua murid sekalian. Terima kasih. Pada sore hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan selama 1 tahun yang sudah berjalan. Bahkan mungkin untuk kelas itu ya, sudah 1 tahun lewat. Bapak Ibu juga sudah 1 tahun lewat beberapa bulan sejak social distancing diberlakukan dan kita terpaksa melakukan BDR, belajar dari rumah, PJJ, pelajaran jarak jauh. Saya tahu kita semua menghadapi hal-hal yang sulit, baik kami sebagai guru di sekolah, juga maupun Bapak Ibu untuk mendampingi anak-anak belajar dari rumah. Dan kita bisa melalui semuanya ini hingga di akhir tahun pelajaran 2020-2021 ini semua karena anugerah Tuhan.
dan anak-anak hari ini bisa ditamatkan. Kita bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk kerjasama dari Bapak Ibu selaku orang tua sekalian yang berperan sebagai guru di rumah kepada anak-anak masing-masing. Kalau dulu guru merupakan kepanjangan tangan dari orang tua di dalam mendidik anak-anak di sekolah. Tetapi selama pembelajaran jarak jauh ini, orang tua justru jadi kepanjangan tangan guru untuk mengajarkan apa yang harus diajarkan dari sasaran dari pembelajaran. Dan itu luar biasa, saya memberikan apresiasi, mari kita berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Papa Mama. Saya tahu di awal-awal social distancing ada banyak orang tua yang galau ya Bapak Ibu, apakah mau lanjut TK atau mau cuti dulu. Ada banyak kegalauan dari orang tua, terutama mungkin yang memiliki anak-anak juga yang bukan mau naik K2 ya, tapi juga beberapa orang tua yang khususnya di kelas-kelas yang di bawah. Karena memang TK ini kategori usia yang sangat sulit kita melakukan pembelajaran jarak jauh. Tapi rupanya kerjasama yang baik bisa kita lakukan dan sudah 1 tahun berjalan dengan luar biasa. Dan hari ini kita menyaksikan anak-anak kita duduk dengan tenang, dengan tertib, dan mengucapkan orasi cita-citanya juga dengan lantang, dengan gaya-gaya mereka ya, menimbulkan keceriaan dan kebanggaan buat setiap kita. Kita doakan anak-anak kita terus akan bertumbuh, memasuki jenjang pendidikan selanjutnya. Kiranya Tuhan terus memberkati anak-anak, makin rajin belajar di dalam Tuhan, dan bersama Yesus kita bisa ya. Kita ucapkan bersama-sama anak-anak ya. Bersama Yesus kita bisa. 1, 2, 3. Bersama Yesus kita bisa. Terima kasih ya, tepuk tangan untuk anak-anak sekalian. Dan akhir kata saya juga mengucapkan permohonan maaf jika di dalam pengelolaan pendidikan di sekolah ini kita mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu selaku orang tua murid, dan kami juga minta masukan terus dukungan dari Bapak Ibu untuk sekolah ini bisa lebih baik lagi ke depannya, bisa lebih maju dan nama Tuhan dimuliakan. Tuhan memberkati kita sekalian. Pengembalian anak secara simbolis dari pihak sekolah kepada orang tua, dan untuk itu dipersilakan kepada orang tua dari Samuel Ivander Urbinas dan Nikita Bani. Silakan mengambil tempat di depan panggung dan didampingi juga oleh Ibu Direktur Pelaksana, sekali lagi bisa mengambil tempat di bagian sini, dan juga Kepala TK Kristen Kalam Kudus Jayapura. Dipersilakan. Shalom, selamat sore Bapak Ibu. Kami selaku pihak sekolah mengucapkan banyak terima kasih untuk kepercayaan dari Bapak Ibu yang telah menitipkan putra-putrinya untuk dibina, dididik di TK Kristen Kalam Kudus Jayapura selama ini. Dan saatnya kami kembalikan putra-putri Bapak Ibu untuk nanti bisa diteruskan lagi pendidikannya di jenjang yang lebih tinggi. Kami kembalikan putra-putri Bapak Ibu kepada Bapak Ibu. Baik, shalom. Yang
Yang terhormat Ketua Yayasan Kristen Kalam Kudus Indonesia, hari ini dihadiri oleh Direktur Pelaksana. Saya hormati juga yang mewakili Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Jayapura dan Kepala Sekolah PAUD. Saya hormati dan kasih Gembala Sidang Gereja Kalam Kudus beserta hamba Tuhan yang hadir, dan Kepala Sekolah SMP maupun SMA Kalam Kudus, dan orang tua murid yang sukacita, dan khususnya yang kita banggakan anak-anak kelas K2 TK Kalam Kudus Jayapura. Puji syukur kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus Kristus, karena berkat dan karunia-Nya kita semua bisa berkumpul di sini dalam rangka penamatan anak-anak kelas K2 TK Kalam Kudus pada hari ini, dan saya percaya kita semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam berkat dan lindungan Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kami mewakili orang tua sangat bersukacita sekali dan bangga akan anak-anak kami bisa tamat dari TK kelas K2 dan siap untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya, yaitu SD kelas 1. Dan pada kesempatan ini kami sebagai orang tua mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak Yayasan Kristen Kalam Kudus Indonesia, kepada kepala sekolah dan guru-guru PAUD dan TK yang sudah mendidik anak-anak kami, sudah mengajar dan membentuk mereka untuk menjadi anak-anak yang di kemudian hari nanti kita imani untuk menjadi anak-anak yang berhasil, anak-anak yang berkarakter, anak-anak yang disiapkan untuk menjadi pemimpin, dan anak-anak yang senantiasa mengandalkan Tuhan. Untuk itu hari ini kami sungguh mengucap syukur dan menyampaikan rasa terima kasih ini kepada Tuhan Yesus Kristus, dan mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada yayasan dan pihak sekolah dan semua tenaga pendidik yang ada di sini yang telah melaksanakan pelayanan kasih kepada anak-anak kami. Dan kita bisa lihat semua dari tadi tampilan mereka, dari orasi, saya percaya mereka besok pasti akan menjadi anak-anak yang berhasil, membanggakan bagi orang tua dan Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita patut memberikan aplaus dan tepuk tangan buat anak-anak kita semua. Dan pada kesempatan ini, Ibu Direktur Pelaksana, saya senang sekali bisa hadir di sini. Mohon izin sebagai Kapolresta, saya baru 2 kali, ini yang kedua. Yang pertama masuk karena ada pencuri, Bu. Itu waktu zaman-zaman kerusuhan kalau tidak salah, mungkin ada orang yang mabuk terus nyusup lalu keluar ke arah bukit, ya. Jadi saya sudah tahu isi ruangan ini semua, posisinya, dan yang hari ini tentunya hari yang sukacita untuk datang di sini. Dan puji syukur juga di bawah saya ini sudah ada kurang lebih 5 orang calon polisi laki-laki, ya, dan 2 polwan, ya. Berarti ini generasi penerus, ya. Kemudian ada juga yang mau jadi soldier, tentara, ya. Jadi pada saat ini saya sebagai Bapak Kapolresta memberikan motivasi apapun yang adik-adik, anak-anak kita ini cita-citakan, kita sebagai orang tua harus mendukung. Saya tidak memaksakan anak saya ini kamu harus jadi polisi, tidak. Nanti dalam hatinya ingin menjadi sesuatu yang bisa dia jalani. Jadi kalau diajak diskusi, baru saya sampaikan pendapat saya. Baiknya semua baik, yang terpenting mereka tekuni, mereka bisa lakukan itu dengan senang hati dan bisa berhasil untuk mencapai cita-cita mereka.
apapun yang Tuhan rencanakan, apapun yang akan dijalankan anak-anak kita sebagai profesi apapun di kemudian hari, semua baik di mata Tuhan dan pasti bermanfaat, dan doa kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Dan yang terakhir, tentunya kami selaku orang tua mempunyai harapan besar untuk menitipkan anak-anak kami, ya. Maksudnya kata menitipkan ini bukan kami tidak bertanggung jawab, tapi memberikan ruang dan banyak kesempatan untuk mereka dilatih, dididik, diajar, supaya mereka berpengetahuan, berkarakter yang tangguh, bermental kepribadian dan mental spiritual, tunduk dan patuh kepada firman Tuhan. Dan semoga di kelas selanjutnya, tingkat selanjutnya, mereka bisa menjalankan dengan penuh kesuksesan, dan harapan kami besar sekali kepada sekolah maupun yayasan yang nantinya anak-anak kami masih melanjutkan di sini, kiranya bisa terus memaksimalkan sistem pengajaran yang ada di sini, ya. Karena itulah harapan kami orang tua, mereka bisa bersekolah di sini. Ada banyak waktu yang tidak kami miliki, sehingga kami memerlukan bantuan pembentukan mental kepribadian, perilaku oleh Bapak dan Ibu guru di sini. Itu yang bisa saya sampaikan, dan sekali lagi terima kasih banyak kepada yayasan dan sekolah atas semua pelaksanaan pengajaran dan pendidikan di tempat ini, sehingga hari ini anak-anak kami bisa melakukan penamatan dari kelas K2 untuk ke jenjang berikutnya. Apabila dalam penyampaian saya ada yang kurang, mohon dimaafkan. Dan yang terakhir, bersama Yesus, apa adik-adik? Bersama Yesus kita bisa. Ulangi dulu, ulangi. Tangannya harus begini. Coba attention dulu ke depan, perhatian. Bersama Yesus kita bisa. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Demikianlah, silakan Bapak Ibu bisa kembali ke tempat masing-masing, silakan. Selanjutnya, sambutan dari Kabid PAUD Dikmas. Bapak Ibu, kami persilakan. Shalom, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Gembala, beserta para hamba Tuhan, yang saya hormati Ibu Ketua Yayasan Kristen Kalam Kudus Indonesia, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah beserta para guru yang saya banggakan, yang saya hormati para orang tua siswa yang hadir pada sore hari ini, yang saya muliakan anak-anakku sekalian yang luar biasa, generasi emas Papua. Kita bersyukur karena di sore hari ini kita boleh ada dalam satu suasana yang luar biasa, penuh sukacita untuk merayakan keberhasilan daripada anak-anak kita. Tadinya banyak kita berpikir bahwa apakah anak-anak ini akan merasakan dan menikmati pendidikan model daring dan luring yang terjadi karena wabah COVID yang kita alami. Tapi ternyata luar biasa. Ternyata orang tua lebih baik jadi guru daripada guru itu sendiri. Mari kita beri tepuk tangan untuk orang tua. Hasil pembelajaran yang dilakukan oleh Papa dan Mama sungguh luar biasa. Saya terkejut dan tidak bisa berkata-kata lagi. Sehingga yang ada di sore hari ini saya ingin sampaikan bahwa ini generasi yang luar biasa. Walaupun mereka mengalami pendidikan tidak seperti biasanya, tetapi mereka menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa di tangan Tuhan. Biar kita mendoakan mereka, Bapak Ibu Gembala, para hamba-hamba Tuhan, kami menyerahkan anak-anak ini untuk terus didoakan, sehingga mereka menjadi berkat untuk banyak orang. Bukan saja untuk tanah Papua, tapi untuk seluruh dunia, biar mereka menjadi kesaksian bagi seluruh dunia. Atas nama pemerintah Kota Jayapura, kami memberikan apresiasi yang tinggi buat keberhasilan pendidikan di TK Kristen Kalam Kudus.
Tuhan memberkati kita sekalian. Sekian dan terima kasih. Anak-anak sekalian, perjalanan kalian itu masih panjang. Untuk itu raihlah cita-citamu setinggi mungkin. Tadi ada yang bilang, ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi presiden, ada yang mau jadi pilot, tentara, dan lain sebagainya. Bagaimana caranya supaya bisa menjadi dokter, pilot, tentara, presiden? Ada yang tahu bagaimana caranya? Harus apa? Harus rajin belajar. Bagaimana caranya, Mister? Ya, tadi banyak pesan-pesan yang sampaikan Bapak Ibu, dan pesannya buat dari Pak Guru buat adik sekalian, tetap semangat, banyak berdoa kepada Tuhan, dan ingat melakukan segala sesuatu dengan bertanggung jawab. Dan jangan lupa jaga kesehatan, ya. Oke. Ya. Mister mau tanya nih. Bagaimana acara hari ini adik-adik anak-anak sekalian? Bagaimana? Senang? Wah, kayaknya cuma di sebelah kirinya Mister yang senang. Yang kanannya diem. Bisa tanya ya, bagaimana acara hari ini anak-anak? Oh, 1000 jiwa. Baik, iya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhanlah kita boleh ada tempat ini. Dan secara bersama-sama, mari kita pujikan kepada Tuhan lewat kita bertepuk tangan kepada Tuhan. Ya. Tak lupa juga kita bersyukur dan terima kasih kepada Miss yang sudah mendampingi kita meskipun secara online, yang sudah memberikan arahan, dan sampai saat ini kalian sudah ditamatkan. Dan kita berikan tepuk tangan juga buat Papa dan Mama dulu. Buat Papa dan Mama, tepuk tangannya mana? Papa dan Mama itu sudah menjaga kalian, bahkan mendampingi kalian dalam kelas online selama setahun ini. Ya, oke. Pengutusan dan doa berkat oleh Pendeta Yeri Moswibu. Tetapi sebelumnya mari kita memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Anakku, kita berdiri, Bapak Ibu, kita berdiri, kita akan berdoa. Anak-anak yang dipanggilnya untuk belajar dan jadi muridnya di sekolah ini akan diutus. Mereka tetap ada bersama orang tua dalam bimbingan dan asuhan ke depan. Kita memerlukan Tuhan. Kita memerlukan firman Tuhan. Mereka boleh dibimbing, diarahkan dalam kebenaran. Jangan lupakan Tuhan. Mari kita arahkan hati kepada Tuhan. Allah langit dan bumi, kami kenal dan sembah dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Oleh pertolongan Roh Kudus terus bekerja, membimbing, mengajar, menuntun, menghibur, menguatkan. Kami memuji-muji nama-Mu, kami mengungkapkan syukur kami kepadamu karena kebaikan, kasih setia-Mu yang tidak pernah berhenti. Engkau tidak berubah setia, walaupun kami sering tidak setia.
Kami bersyukur untuk proses pembelajaran anak-anak kami panjang setahun ini dalam masa yang sukar, keadaan yang tidak memungkinkan untuk dapat belajar pendidikan yang baik. Tapi kami boleh melihat tangan Tuhan yang terus menopang, memelihara dan memberkati anak-anak-Mu, selain memberi kesehatan, kekuatan dalam kebersamaan dengan orang tua. Mereka boleh dididik, diajar, dilatih, diasuh. Juga atas arahan bimbingan dari Miss dari sekolah. Kami bersyukur Tuhan untuk masa setahun belajar ini boleh dilewati. Ini anak-anak-Mu, kepunyaanmu, biji matamu. Mereka masih kecil, kelihatan lemah, tapi punya semangat, punya cita-cita, harapan akan masa depan. Dan itu akan tercapai hanya karena tangan Tuhan yang terus memegang, tidak pernah meninggalkan. Engkau puji, diagungkan dalam ekspresi iman mereka. Bersama Yesus kami bisa. Engkau akan terus topang dan berkati hari-hari belajar mereka telah meninggalkan TK Kristen Kalam Kudus Jayapura. Tidak ada orang tua yang memilih mengantar anaknya ke SD Kristen Kalam Kudus Jayapura. Mohon rahmat dan berkat-Mu untuk menopang mereka dalam proses belajar, dalam situasi keadaan yang kami masih belum lihat seperti apa jalan Tuhan akan bukakan. Bila ada yang memilih meninggalkan Jayapura, belajar di tempat lain, ataupun di sekeliling sini, Tuhan kasih dan rahmat-Mu juga ada atas mereka. Kami mau mengutus mereka dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Sertai dan berkati, iringi jalan hidup mereka, masa tumbuh kembang mereka, jika mereka dilengkapi dengan ilmu pengetahuan, kebenaran, dengan kehangatan kasih, perhatian, dukungan dari orang tua, dari guru, dari orang-orang tua dalam berbagai profesinya. Mereka boleh dilengkapi dengan hikmat dan kuasa dari Tuhan, berdasarkan firman Tuhan, dituntun dan diarahkan untuk melakukan kehendak Tuhan dengan setia. Karakternya dibentuk untuk serupa dengan Kristus. Berikanlah mereka kesehatan terbaik. Lindungi dan jaga di masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan akan berkati juga, jaga Papa mamanya. Beri kesehatan, kekuatan terbaik dalam melakukan usaha pencaharian. Tuhan juga jaga dan lindungi apa yang mereka usahakan dapat menjadi berkat untuk hidup rumah tangga keluarga, juga untuk mengantar anak-anak ini belajar dan mencapai masa depannya di dalam Tuhan. Kau menjaga hubungan Papa Mama, komunikasi cinta kasih sebagai suami istri, Tuhan tidak goyah. Karena rumah tangga yang utuh, hubungan yang baik, dapat membuat anak-anak kuat dan teguh dalam kasih setia Tuhan untuk mencapai cita-citanya. Pelihara setiap rumah tangga, pelihara setiap bentuk pekerjaan, pelihara dan lindungi dalam kasih sayang-Mu, sehingga anak-anak ini diantar dengan sehat selamat ke masa depan yang baik, sesuai dengan apa yang Tuhan rancangkan, rancangan Shalom. Mereka boleh nikmati, alami, dan menjadi berkat bagi nusa bangsa, bagi banyak orang tengah dunia ini. Kami bersyukur memuji Engkau telah melakukan banyak hal melalui sekolah ini, melalui yayasan dan gereja Kristen Kalam Kudus Jayapura. Tuhan akan terus berkati guru-guru dan tempat ini yang akan ditinggalkan dalam pengelolaan pendidikan ke depan, jadi alat berkat di tangan Tuhan. Kami memuji, bersyukur karena kebaikan dan kasih setia Tuhan. Mari kita menyanyi, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib. Memuji kebesaran-Mu,
memuji kebesaran. Ajar Tuhan, kiranya Allah segala sumber kebaikan, berkat, dan kasih setia menopang, melihara, memberkati hidupmu dalam keluar masukmu mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Demikianlah rangkaian acara penamatan TK Kristen Kalam Kudus Jayapura tahun pelajaran 2020-2021. Terima kasih banyak untuk kita semua dan terima kasih juga kepada Tuhan Yesus.